Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Halo rekan-rekan semua, bagaimana nih kabar dari rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan di rumah selalu sehat dimanapun rekan-rekan berada. Nah, perkenalkan, saya Sahwa Harja Islami yang akan membantu memandu, membawakan sesi Dynamic Talk pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang sudah sering terlibat dalam project manajemen tentunya sudah tidak asing lagi nih dengan istilah Scrum Method. Biasanya Scrum Method ini lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup. Wah, penasaran kan bagaimana sih cara memanage project berdasarkan Scrum Method kali ini? Nah, saat ini sudah terhubung bersama saya nih, seorang praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management. Ada Ibu Eva Marpaung, MSc. Halo Ibu Eva, apa kabar? Halo Sahwa, baik. Sehat ya Bu? Sehat. Sahwa gimana? Alhamdulillah sehat sih Bu. Nah, mungkin rekan-rekan di sini baru nih Bu menyaksikan video kali ini. Boleh nggak sih Ibu Eva untuk menjelaskan sedikit kira-kira pengalaman Ibu Eva dan background Ibu Eva, serta kira-kira project apa sih yang sedang ditekuni kali ini dalam dunia project management? Oke, halo semua. Nama saya Eva Marpaung. Saya profesinya sebagai project manager di salah satu startup di Jakarta. Ya, background saya kalau untuk pendidikan saya computer science. Ya memang dari kuliah itu memang saya ambilnya IT ya gitu, dan kebanyakan sih project yang saya tangani itu project data seperti itu. Cuman yang terakhir ini saya projectnya itu bukan data, jadi lebih ke develop sebuah produk gitu. Mungkin itu ya sekedar intermezzo tentang saya. Sangat menarik nih Mbak Eva, semoga nanti ke depannya kita bisa lebih kenal lagi nih sama Mbak Eva, rekan-rekan profesional lainnya. Oke deh, kita masuk ke sesi pertanyaan kali ya Mbak? Boleh, silakan. Oke, yang pertama nih, gimana sih cara Mbak Eva menangani proyek? Oke, biasanya kalau kita memulai satu project itu ya kita harus tahu nih project scope-nya sampai apa gitu, batasan project-nya sampai apa gitu. Misalnya bikin aplikasi mobile, apakah ini include versi Android atau dan iOS-nya atau cuma hanya salah satu saja, seperti itu simpelnya. Jadi kita harus pertama tahu batasannya apa, scope-nya apa dari project ini gitu. Nah, setelah kita tahu scope-nya apa, terus requirement-nya apa, nah tahu nih deadline-nya kapan. Nah, ini yang paling penting. Nah, kan setiap project pasti ada deadline-nya ya. Oke, kapan ini harus diselesaikan, kapan ini harus rilis atau launch, seperti itu. Nah, yang ketiga itu harus membuat project plan-nya. Setelah kita tahu requirement-nya apa, scope-nya sampai mana, deadline-nya sampai apa, kita bisa bikin draft kasarnya untuk project plan-nya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita bisa diskusikan project plan ini kepada tim gitu. Oke, kita tanya juga pendapat mereka, apakah ini doable apa enggak, apakah ini benar-benar bisa dikerjakan atau tidak gitu. Nah, dan apa juga kendalanya, apakah resource-nya yang dibutuhkan tidak ada, atau kita harus butuh berapa banyak software engineer, seperti itu. Jadi kita harus diskusikan juga dengan tim. Nah, ketika semuanya sudah clear, kita bisa mulai mendelegasikan pekerjaan itu kepada tim kita gitu. Nah, dan juga jangan lupa itu dokumentasi. Semua apapun itu requirement atau hal-hal yang terjadi selama proses project ini, kita harus dokumentasikan semuanya gitu. Itu untuk ini juga sih, untuk bahan pertimbangan buat
next project-nya, seperti itu. Dan selanjutnya kita harus memonitor project-nya. Kita harus tahu nih project ini udah sampai mana, apakah ada masalah atau ada kendala, blokernya apa. Biasanya kalau untuk monitor kita bisa pakai, untuk project management atau task management itu kita bisa pakai tools ya, kayak seperti Jira, Asana, ClickUp. Lumayan mempermudah kita sih untuk memonitor project yang sedang kita handle, seperti itu. Yang terakhir adalah jangan lupa follow up project statusnya kepada stakeholders sama tim, atau mungkin kita ada kerjasama juga sama vendor, jadi mereka harus tahu nih project kita sampai mana gitu. Itu harusnya regularly sih, harus ada kayak mungkin weekly atau tergantung kesepakatan bersama. Yang penting harus follow up project status itu secara berkala, seperti itu. Dan terakhir tuh jangan lupa apresiasi tim juga gitu. Jadi nggak tunggu proyeknya selesai, tapi mungkin beberapa waktu kita harus apresiasi tim kita. Gitu. Jadi mereka untuk termotivasi nih untuk mengerjakan proyeknya secara bagus dan cepat, seperti itu. Oke nih Mbak, menarik sekali nih penjelasan dari Mbak Eva. Tadi dijelaskan bahwa terdapat apresiasi ya Mbak. Nah, apresiasi itu kan biasanya diberikan oleh seorang manajer. Nah, gimana sih menurut Mbak Eva seorang manajer proyek dapat menjadi proaktif menurut Mbak Eva sendiri? Oke, ini proaktif terhadap tim ya? Iya Mbak, betul. Ya, pertama itu kita harus luangkan waktu ya untuk mengenal tim pertama ya. Apalagi mungkin ini timnya mungkin baru bentuk. Jadi kita harus tahu nih satu sama lain, harus kenal. Jadi kita harus meluangkan waktu bersama tim untuk memperkenalkan diri secara personal, atau juga mendiskusikan tentang project ini dengan tim gitu. Jadi luangkan waktu secara berkala. Jadi misalnya kita project-nya itu 6 bulan, mungkin per 2 minggu kita adakan diskusi, adakan waktu bermain bersama, seperti itu. Jadi at least itu membuat kita comfortable, sesama tim itu comfortable untuk ngomong, untuk membuka pembicaraan. Jadi ketika udah mulai comfortable untuk ngomong, berarti kalau ada masalah udah lebih gampang kan dia menjelaskannya atau memberitahukannya kepada kita, seperti itu. Dan jangan lupa juga tanyakan concern mereka terhadap project itu apa gitu. Jadi ketika kita menanyakan ada concern nggak nih projectnya, nah mereka tuh pasti mulai ngasih tahu, oh kayaknya ini kurang ini, kayaknya ini harus ini, kayak gitu. Karena kadang kalau kita nggak nanya kan mereka juga nggak berani kasih tahu gitu kan, takutnya kitanya marah atau gimana gitu. Jadi lebih baik kita mulai menanyakan concern mereka itu apa gitu. Dan juga bisa kita bikin sharing session, sharing knowledge. Jadi satu sama lain tuh bisa, misalnya satu itu back end engineer, jadi dia bisa sharing session tentang back end engineer, ada yang bisa sharing session tentang front end engineer kayak gitu. Itu bisa bikin bonding juga sih, jadi nggak monoton kita ngomongi project, tapi juga sekaligus untuk mengembangkan kemampuan tim kita juga gitu. Oke nih Mbak Eva, tadi disinggung sedikit nih mengenai kemampuan dari masing-masing anggota tim. Tapi menurut Mbak Eva sendiri, gimana sih cara Mbak Eva menilai tingkat kesuksesan dari sebuah proyek? Ada banyak ya, cuman kalau menurut saya itu ada 4 yang wajib gitu yang wajib dinilai untuk melihat apakah project ini sukses atau tidak. Yang pertama, schedule baseline-nya. Maksudnya adalah apakah project ini selesai sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan bersama, seperti itu. Yang kedua, quality assurance-nya. Apakah project yang kita lakukan ini, yang sudah selesai ini sesuai dengan requirement-nya atau tidak. Yang ketiga itu ada project budget. Nah, apakah budget yang kita keluarkan selama ini itu sesuai atau sama dengan budget yang kita minta gitu sebelumnya waktu kita membuat project ini. Nah, yang terakhir adalah stakeholder satisfaction. Kita bisa lihat apakah stakeholder ini puas dengan hasil project ini atau enggak. Apakah mungkin mereka berharap ada beberapa improvement di
di beberapa sisi dari proyek ini, atau ada kendala yang mungkin kita nggak tahu seperti, jadi kita harus tanyakan stakeholder apakah mereka puas atau tidak dengan proyek yang sudah kita selesaikan seperti itu. Oke deh Mbak. Nah, pastinya berdasarkan pengalaman Mbak Eva dari tadi ya, pasti sudah banyak dong proyek-proyek atau proyek-proyek yang dijalanin. Nah, menurut Mbak Eva nih, Mbak Eva pernah nggak sih memiliki proyek yang cukup menantang atau terbilang sulit nih? Dan bagaimana sih cara Mbak Eva dalam mengelolanya? Kalau saya pribadi itu semua proyek itu sulit ya. Sulit kenapa? Karena itu nggak satu orang kontributor gitu kan. Kita bekerja sama timnya. Kalau ngomongin kerja sama orang, kerja sama tim itu pasti hal yang menantang gitu. Pasti beda-beda karena ada lebih dari satu kepala gitu. Karena namanya juga tim, nggak mungkin satu orang kan satu tim gitu. Jadi menurut saya pribadi semua proyek itu menantang. Dan untuk yang mungkin yang masih fresh gitu, ya proyek terakhir saya yang saya handle. Nah, kenapa proyek yang terakhir itu menurut saya cukup menantang? Karena yang pertama itu dari skalanya dibandingkan dengan proyek sebelum-sebelumnya yang saya handle, itu termasuk besar, termasuk gede gitu. Dan yang kedua adalah teknologi stack-nya. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, background saya kan data nih, jadi banyak kan project-project yang saya handle sebelumnya adalah data. Nah, yang terakhir ini itu beda banget, itu memang benar-benar develop produk untuk end user, jadi bukan data produk. Jadi saya harus belajar teknologi stack yang baru lagi gitu, gitu. Dan itu cukup lumayan banyak yang harus dipelajari. Jadi yang ketiga adalah ini tim saya yang baru dibentuk, jadi ini proyek pertama kita bersama, jadi perlu waktu untuk beradaptasi dan berkolaborasi. Jadi menurut saya ini cukup menantang seperti itu. Dan cara saya menghandle-nya ya, yang pertama itu selalu diskusi, selalu bertanya, selalu diskusi dengan tim, dengarkan sudut pandang mereka. Karena kita tim ya, jadi kita harus benar-benar saling membantu. Mungkin saya nggak bisa lihat ada isu, tapi mungkin dari sisi mereka bisa lihat ada isu gitu. Jadi kita saling membantu di situ. Yang kedua, yang paling penting juga adalah admit kalau kita nggak tahu. Jangan sok tahu deh gitu. Nah, jadi kenapa? Karena ketika kita bilang kita nggak tahu, itu tim itu termotivasi untuk memberitahu gitu. Oh ternyata project manager tuh nggak selalu tahu semuanya gitu, dan mereka tuh jadi terbiasa untuk memberikan masukan-masukan, inputan-inputan yang bisa membantu project ini berjalan gitu. Yang ketiga yang sama seperti yang kedua sih, biarkan tim lu membantu lu gitu. Kadang ada orang yang nggak mau dibantu gitu ya. Jadi sebagai project manager gitu, ya kita harus admit kita nggak tahu semuanya. Jadi dan kita sebagai tim memang harus saling bantu, bahu-membahu. Jadi ya biarkan timmu juga membantu gitu. Oke nih, berarti kita nggak boleh nih ya Mbak bekerja sendiri-sendiri dalam tim, atau mungkin meremehkan seseorang yang mungkin kemampuannya berbeda gitu, karena satu tim adalah satu. Benar sekali. Oke deh Mbak. Nah, selanjutnya nih Mbak, dalam proyek Mbak Eva sendiri, bagaimana sih cara Mbak memberikan pembaharuan status atau update status, terutama kalau sedang dikejar-kejar oleh sponsor nih Mbak, atau project owner? Gimana tuh Mbak? Jadi caranya sebelum kita dikejar-kejar, kita tuh harus selalu follow up sama stakeholder, sama tim, sama vendor, terus sama yang berkepentingan di proyek ini. Kita harus selalu follow up secara berkala. Kita harus follow up tentang proyeknya udah sampai mana dikerjakan, apa yang terjadi, kendala apa yang ada. Jadi tidak ada gap knowledge antara stakeholder, project manager, tim ataupun vendor gitu. Jadi kita nggak perlu dikejar-kejar gitu. Jadi mereka tahu, oh ini proyeknya sampai sini gitu. Berarti untuk kabar-kabaran nih ternyata di dunia project management juga penting banget nih ya Mbak. Iya, jangan di ghosting pokoknya. Betul. Jangan di ghosting. Oke deh. Nah, menurut Mbak Eva nih, apa sih resiko yang mungkin akan dihadapi saat menghadapi proyek, terutama kalau proyek ini menggunakan metode agile? Kalau menurut saya,
resiko yang bakal dihadapi kalau mengelola project itu pakai agile gitu. Ya menurut saya ada beberapa cons dari agile ya. Yang pertama diperlukan training secara menyeluruh untuk bisa sukses mengimplementasikan agile. Yang kedua, perlunya transformasi secara keseluruhan dari organisasi. Jadi nggak cuma satu tim atau satu divisi, tapi keseluruhannya gitu. Jadi dari sampai level manajemen juga harus mengerti dan mengimplementasikan agile itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir menurut saya no finite end kalau kita pakai agile. Jadi karena agile itu kan fleksibel terhadap perubahan. Jadi itu selalu kita ada perubahan dan kita nggak tahu nih ujungnya sampai mana, final projectnya sampai mana, seperti itu. Wah, menarik sekali nih pemaparan dari Mbak Eva. Tapi sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, saya mau mengingatkan kembali nih kepada rekan-rekan profesional yang mungkin tengah menonton tayangan ini tapi belum subscribe nih. Bisa dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, bisa langsung diklik tombol like. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke rekan-rekan profesional lainnya ya. Oke deh, mungkin selanjutnya kita kembali ke pertanyaan ya Mbak Eva. Silakan. Nah Mbak Eva, di proyek Mbak Eva, apa media komunikasi yang Mbak Eva gunakan sih biasanya? Dan bagaimana cara Mbak Eva menggunakan media itu untuk membangun bonding yang baik di tim Mbak Eva sendiri? Oke, nah untuk biasanya daily chat itu kita pakai WhatsApp. Kita ada grup, atau di Telegram gitu ada grup, kita pakainya itu untuk ngechat. Kadang juga ngirim jokes atau meme seputar IT gitu. Itu kan untuk refresh juga kan, kalau lucu-lucu tuh untuk refresh team member juga. Dan kalau untuk misalnya meeting, kita pakai video call tuh Google Meet. Biasanya untuk meeting, one-on-one meeting atau daily meeting seperti itu. Dan kita juga suka pernah pakai Discord, nggak tahu Discord? Tahu Mbak, kalau saya sendiri. Iya, itu kita pakai Discord. Jadi berasa kita itu nggak sendiri. Kalau misalnya WFH kan ya. Jadi kita tuh merasa nggak sendiri. Vibe-nya tuh kayak di kantor, dengar suara dari teman seperti itu. Nggak juga mengganggu. Jadi nggak bosan gitu. Kita pakai Discord lumayan loh untuk bonding selama masa work from home. Jadi berasa ada temennya ya Mbak kalau ada Discord. Bener gitu. Oke deh, nah menarik banget nih tadi penjelasan dari Mbak Eva. Selanjutnya nih Mbak, gimana sih cara Mbak Eva menangani anggota tim yang kerjanya bisa dibilang kurang baik dalam proyek Mbak Eva? Setiap orang pasti pernah ya mengalami naik turun mood, performance-nya naik, performance-nya turun gitu. Saya sendiri juga sering gitu, jadi ada baiknya ketika saya melihat tim member saya mengalami hal seperti itu, produktivitasnya menurun, saya akan adain one-on-one meeting. Jadi saya akan bertanya dia ada masalah apa, kenapa performance-nya menurun, apakah ada masalah eksternal, masalah internal, contohnya seperti load kerjaannya banyak, atau masalah dengan tim member lainnya, seperti itu. Nah, kita harus clarify ini, cari tahu sampai benar-benar jelas apa yang jadi root cause-nya. Nah, ketika udah isunya atau penyebabnya itu sudah clear, nah kita develop action plan bersama. Nih, apa nih yang harus kita lakukan dari saya sendiri sebagai project manager dan dari dia sendiri yang bisa membantu dia meningkatkan produktivitasnya, seperti performance-nya. Nah, ketika kita udah develop action plan bersama, nah ini saya harus follow up, harus monitor apakah benar kita kerjakan bersama-sama. Dan terakhir adalah mereview apakah performance-nya membaik apa tidak. Jika setelah kita melakukan banyak hal, setelah kita mencoba, membantu juga, dan performanya tetap tidak membaik, ya mau tidak mau kita harus berani ambil action gitu. Nah, berarti dari penjelasan Mbak Eva tadi, evaluasi bukan hanya dilakukan oleh karyawannya aja ya Mbak, oleh timnya aja, tapi kita sebagai project manager juga patut untuk melakukan evaluasi nih
terkait beban pekerjaan, Iya, kepribadian karena gitu. tuh salah saya ngasih loadnya terlalu banyak, atau mungkin requirement dari saya kurang jelas, tapi dia sebenarnya seperti itu kan bisa jadi kan. Gitu. Siap nih Mbak Eva. Gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung pertanyaan nih Mbak Eva. Sekarang kita udah ada di pertanyaan terakhir. Menurut pengalaman Mbak Eva nih, kira-kira untuk menangani proyek yang biasa Mbak Eva jalankan, perlu mengetahui dasar pengelolaan proyek Agile Scrum nggak sih Mbak? Ya, penting banget sih, penting banget untuk tahu basicnya gitu. Tahu yang apa yang harus dikerjakan, apa caranya, metodologinya seperti apa, itu memang harus tahu basicnya. At least dasar pengetahuan dasarnya kita harus tahu gitu. Dan yang paling penting juga adalah kemauan untuk belajar. Karena menurut saya semua hal bisa dipelajari, apalagi di masa sekarang, di mana banyak internet gampang diakses, artikel-artikel di internet juga banyak yang bagus dan free. Jadi selama kita masih mau belajar, ya hal untuk project management ini tuh bisa banget sih dipelajari oleh semua orang seperti itu. Dan juga learning by doing. Jadi bukan berarti saya karena sudah beberapa kali handle project, saya udah expert, tidak gitu. Karena setiap project pasti punya challenge-nya sendiri, dan pasti kita bakal nemu hal-hal baru dan belajar hal-hal baru gitu. Jadi jangan pernah merasa oke nih saya kurang pintar, oke nih saya kurang tahu. Ya learning by doing aja gitu. Oke nih, kira-kira kita udah sampai di penghujung acara nih Mbak Eva. Menarik sekali tadi pemaparan-pemaparan yang Mbak Eva jelaskan, sehingga saya dan rekan-rekan profesional lainnya bisa dapat insight baru nih terkait project management, terutama di Scrum Method. Nah, Manfaat juga. oke, mungkin dari Mbak Eva ada dua patah kata yang mau disampaikan untuk terakhir kali kepada rekan-rekan profesional yang ingin mencoba Scrum Method nih. Ya, untuk teman-teman semua yang lagi pengen belajar hal baru, saya encourage banget untuk belajar tentang project management gitu. Karena apalagi di masa sekarang udah gampang lah untuk belajar, bisa dari internet, bisa join online class seperti itu. Dan baik buat kita untuk selalu belajar hal yang baru, jadi nggak bosan. Kita biarpun sekarang mungkin teman-teman jadi software engineer atau front-end engineer atau data engineer atau bahkan yang lain, mungkin operation, ya nggak ada batasan untuk siapapun untuk bisa belajar project management. Seperti itu sih dari saya. Jadi semangat belajarnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva atas closing statement yang tentunya memacu kita nih untuk terus belajar lebih dalam lagi mengenai hal-hal baru. Terima kasih juga kepada Mbak Eva yang sudah meluangkan waktunya untuk membincangkan pengalaman berharganya nih terkait manage Scrum Project bersama saya dan rekan-rekan profesional lainnya. Saya ucapkan sampai jumpa kepada rekan-rekan profesional, dan jangan lupa untuk menyaksikan sesi video Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.